anak yang mengkritik tapi orang tua yang dipanggil. Jadi ada salah berpikir menurut saya. Juliman, ayah Bima Yudo agaknya geram dengan pernyataan pengacara Ginda Ansori Waika yang menyinggung soal pemilihan kata Dajjal mengkritik Provinsi Lampung. Ginda Ansori menyebut ayah Bima Yudo seolah menganggap benar terkait penggunaan kata Dajjal yang dipakai anaknya saat mengkritik Lampung. Seperti diketahui sebelumnya, Bima mengaku bahwa ayahnya disebut oleh oknum pejabat di Lampung tidak bisa mendidik anak karena mengkritik Lampung. Kalau menurut saya itu ya ada rasa sedih dari perasaan dari keluarga itu, terus terang aja. Sedihnya kenapa, Pak? Ya sedihnya karena yang pertama zaman sudah kebal saya dari itu, terus saya harus menghadap ke kabupaten. Sedangkan saya kan statusnya sebagai pegawai negeri. Ketakutan saya itu hanya dipecat. Di Republik kita ini kan sistemnya kan tekanan dari atas ke bawah. Saya ini PNS. Dari awal aja saya udah nggak ingin jadi pejabat. Kalau ingin jadi pejabat, kakak ipar saya aja pernah menjadi anggota dewan tuh. Saya penyuluh terus dari sekarang sampai ini penyuluh saya ini sekarang. Oke. Itulah. Baik. Ya, Pak Sistemnya Jul. kan. Oke. Kami paham ya Pak suasana kebatinan Anda, tapi Pak Jul, menurut Anda pada saat melihat video yang kemudian diunggah oleh anak Anda Bimo ini, menurut Anda salah atau tidak, Pak? Kalau menurut saya, karena pribadi saya nggak salah, dia itu mengkritik provinsi, bukan individu itu. Dan dia udah bercerita sama saya, udah membuat 3 poin, mana yang kita kira-kira mau disampaikan supaya go gitu. Ya itu. Udah bijak dia itu. Tinggal masing-masing orang penilaian lain penilaian. Iya. Jadi ada nilai negatif, ada nilai positif. Iya. Sebaik apapun ada orang yang nilai negatif. Kenyataannya banyak yang positif, alhamdulillah di Lampung ini nih. Ya, memang. Saya terima kasih warga Lampung ini. Baik. Banyak yang positif nilainya itu. Pak Ya. Juliman, tapi kan Bapak juga sebagai aparatur sipil negara ya Pak. Kami belum bisa membayangkan suasana kebatinan Bapak seperti apa. Anak mengkritik pemerintah, tapi Bapak juga Berada ada di pemerintahan, di dalam pemerintahan itu, Pak Juliman. Kami ingin tahu sebenarnya kalau karakter dari Bima Yudo ini seperti apa, Pak? Karena kabarnya sebelum konten ini viral, dari jauh-jauh hari sudah banyak mungkin masukan, kritikan untuk daerah Anda, untuk Lampung, Pak Juliman. Gimana sih Pak karakter anak Bapak? Kalau masalah karakter, menurut saya karakter yang baik. Sebab saya itu mendidik anak memang harus orang yang berkarakter sesuai namanya. Namanya Bima Yudo Syaputro. Itu artinya dia sesuai dengan Bima itu. Dia menjadikan orang yang berani dengan kejujuran. Maka di TikTok aja udah ada kan. Jangan takut itu kan, kalau nggak salah saya pernah ngomong itu. Dengan kejujuran meskipun kalau sendirian. Jangan takut dengan kejujuran meskipun kau sendirian, kan ada di TikTok saya sampaikan gitu. Ya. Dari kecil memang saya diri jujur ya itu, supaya dia bermanfaat pada orang banyak. Tapi kenyataannya gubernur itu bicaranya udah lain sama saya, menyinggung perasaan. Oh. Itu kalau memang dibongkar pembicaraan bisa itu udah nggak sesuai dengan pejabat itu. Iya, artinya memang Bima ini anaknya terbuka begitu ya Pak untuk mengungkapkan segala aspirasi apa yang ada di benak Bima gitu ya? Terbuka dia. Pak, kami ingin tahu Pak, kabarnya ketika sudah viral ini banyak pihak yang mendatangi Bapak. Ada pejabat, bahkan sampai disambungkan dengan Gubernur Lampung Pak ya. Betulkah demikian Apa Pak yang disampaikan itu Pak? Orang tua. Kalau dari awal itu kan gini, saya cerita dulu ya dari awalnya. Dari awalnya sama juga saya perjanjian jam 8 itu hari Jumat dan nggak salah. Menuju ke wakil bupati, ke Bapak Aswar itu. Setelah itu saya sama Bapak Camat, berdua dari situ sudah duduk bertiga. Pak Aswar, saya sama Pak Camat. Setelah itu dia ngomong, udah berbicara, Pak Aswar, Pak Wakil Bupati, bicara lah bla bla bla. Setelah itu HP-nya disampaikan ke saya. Harus berkomunikasi langsung sama gubernur. Itu nggak lama bicaraan juga. Pasal pembicara itu menyinggung perasaan saya. Yang terakhir saya karena dia udah ngomong bla bla, ya Pak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan anak saya yang berada di Australia. Saya mohon maaf.
oke, saya maafkan. Tapi permasalahan dijalankan secara hukum, dijalankan. Oke, udah langsung tak kasihkan ke Bapak Wakil Bupati gitu. Ya, mohon maaf Pak Jul, tadi Anda sampaikan ada pernyataan Pak Gubernur yang menyinggung perasaan Anda. Itu bagian mana Pak? Ya kalimat yang tidak bisa mendidik anak itu dia kalimat itu. Boleh dijabarkan Pak kalimat tepatnya seperti apa? Nah itu sulit ya kalau disampaikan. Kalau itu sebaiknya kan bisa dilihat secara item, bisa dilihat antara pembicaraan saya dengan gubernur sama bupati itu kan sebenarnya bisa itu kalau gubernur itu. Mohon maaf Pak, mungkin saya bantu klarifikasi silakan, ya. Pak. Boleh, silakan Mas. Oke, mohon maaf. Saya bantu sedikit, saya luruskan biar agak jelas intonasinya. Jadi begini, kronologi singkatnya di hari Jumat pagi itu beliau dijemput oleh Bapak Camat Raman Utara untuk dipanggil ke rumah dinas Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Oke, setelah sampai di rumah dinas Bapak Wakil Bupati, bertiga sempat bicara masalah Bima ini, kemudian Bapak Wakil Bupati ini menghubungi Bapak Gubernur Provinsi Lampung. Nah, disitulah ada komunikasi. Kemudian setelah selesai bicara, langsung Pak Gubernur minta berbicara dengan Bapak Juliman langsung. Nah, awal komunikasi inilah kemudian langsung Bapak Gubernur meminta kepada Bapak Juliman agar memberitahu Bima. Poin satunya agar jangan membuat konten lagi yang menyudutkan pemerintah Provinsi Lampung. Itu permintaannya oleh Bapak Gubernur. Nah, kemudian dijawab oleh Bapak Juliman, oke lah Bapak, nanti kita sampaikan dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari anak saya. Dan kemudian dijawab seperti itu tadi sama Bapak Gubernur bahwa oke, saya maafkan, tetapi tetap masalah ini akan tetap kita teruskan ke jalur hukum. Nah, itu poin kedua yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Nah, setelah itu memang ada kata-kata yang tadi maksudnya disampaikan agak mungkin kurang pas atau beliau tersinggung ketika Bapak Gubernur bicara bahwa Bapak Juliman ini tidak becus mendidik anak, tidak bisa mendidik anak. Itulah yang kemungkinan yang dirasakan, yang mungkin dalam bahasa kami ada intimidasi atau apa ya, karena beliau adalah PNS, beliau dimarahi orang nomor 1 di Provinsi Lampung, pastinya beliau takut, apalagi mau dibawa ke ranah hukum. Nah, inilah yang membuat mungkin terus ada miskomunikasi terhadap informasi adanya ancaman seperti itu, Mbak. Anak yang mengkritik tapi orang tua yang dipanggil. Jadi ada salah berpikir menurut saya. Saya kira ini satu salah kaprah dan ini membuktikan bahwa mentalitas pejabat publik ini tidak pas dengan posisi dia sebagai pejabat Karena publik. status orang tuanya ASN, Pak Ahmad Hidayat? Ya, sebetulnya tidak ada urusan mau orang tuanya ASN, mau orang tuanya TNI. Kalau anaknya sudah mengkritik itu kan personal anaknya. Dia punya cara pandang yang bebas. Dia tidak bisa disalahkan orang tua, keluarga dan sebagainya. Dia dipertanggungjawabkan sebagai seorang Bima. Dan Bima mengatakan bahwa ini tidak benar infrastruktur di Lampung. Yang harus dilakukan oleh pejabat itu adalah dia menjelaskan kepada publik ketidakbenarannya di mana. Kan dia mungkin punya data. Punya data yang dia sampaikan bahwa oh enggak, spending infrastruktur kita bla 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 bla. Tapi kan dia hanya menyerang individu, menyerang keluarga, dan saya kira ini satu mentalitas, ini sebetulnya mentalitas ini harusnya sudah musnah di zaman Orde Baru. Sekarang ini udah Orde Reformasi. Saya kira ini penyakit ini masih ada aja, saya kaget melihatnya.